Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok SMS 03 dari IID 7 yang beranggotakan saya Stefani Dwitasari dan rekan saya ada Bapak Muhammad Baharudin Kamal, Bapak Muhammad Faizal Azhar dan juga Bapak Dimas Noven Pradana. Di mana dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil praktikum final project mata kuliah Sustainable Manufacturing System, di mana untuk presentasi kami akan membahas terkait dengan studi kasus yang kami analisis menggunakan beberapa tools quality dan juga pengambilan keputusan. Kemudian memberikan usulan perbaikan yang mendukung penerapan sistem manufaktur yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Next. Dalam presentasi ini kami membagi menjadi 4 bagian, di mana yang pertama yaitu rumusan dan juga tujuan yang berisi tentang permasalahan yang diangkat serta tujuan analisis yang ingin dicapai. Yang kedua, landasan teori berisi tentang konsep dan juga metode yang menjadi dasar dalam penyelesaian studi kasus. Yang ketiga, hasil dan pembahasan, yaitu bagian utama yang menjelaskan proses analisis menggunakan tools yang dipilih beserta dengan hasil yang diperoleh. Serta untuk bagian yang terakhir, kesimpulan dan juga saran, di mana bagian ini merupakan rangkuman hasil analisis serta memberikan rekomendasi untuk implementasi di dunia industri. Next, untuk rumusan masalah dan juga tujuan, di mana setiap masalah, metode yang digunakan terdapat 4 metode, yaitu metode forecasting, metode control chart, metode ERPODO, dan juga metode feasibility study. Di mana untuk metode forecasting, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah menentukan metode peramalan yang paling akurat agar perusahaan dapat memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah untuk memilih metode dengan tingkat kesalahan atau error yang paling rendah. Sedangkan untuk metode kedua yaitu control chart, analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu proses produksi masih berada dalam kondisi terkendali secara statistik. Tujuannya untuk mengidentifikasi adanya variasi proses, baik variasi alami maupun variasi yang disebabkan oleh faktor tertentu. Untuk yang ketiga, yaitu ERPODO, di mana permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana mengintegrasikan proses bisnis mulai dari pengadaan hingga penjualan dalam satu sistem yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah alur bisnis sehingga proses menjadi lebih efisien, transparan, dan juga terintegrasi dari hulu hingga ke hilirnya. Dan untuk metode yang terakhir yaitu feasibility study, di mana analisis ini bertujuan untuk menilai apakah suatu investasi layak untuk dijalankan berdasarkan indikator finansialnya, di mana parameter yang digunakan meliputi net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan juga payback period, sehingga dapat diketahui apakah proyek tersebut memberikan keuntungan dan layak untuk direalisasikan. Dari keempat metode ini, tentunya kami berharap untuk dapat memberikan solusi dan juga rekomendasi yang tepat berdasarkan data yang dihasilkan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Next, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Noven. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan landasan teori dari metode yang kita gunakan. Pada penelitian ini, kami menggunakan 4 konsep utama, yaitu forecasting, control chart, ERPODO, dan feasibility study. Forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan sehingga perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih baik. Control chart berfungsi untuk memantau kualitas proses produksi agar tetap berada dalam batas kendali. ERPODO digunakan untuk mengintegrasikan data antar divisi sehingga informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian yang terakhir, feasibility study ini membantu mengevaluasi apakah investasi yang dilakukan layak secara finansial. Keempat konsep ini saling mendukung dalam meningkatkan efektivitas sistem manufaktur. Next. Oke, yang pertama adalah forecasting, yang mana merupakan proses eh, memperkirakan permintaan di masa mendatang berdasarkan data historis. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat merencanakan kapasitas produksi dan persediaan dengan lebih tepat sehingga resiko overproduction maupun stock out dapat diminimalkan. Pada penelitian ini kami membandingkan 4 metode, yaitu moving average, hold, time series decomposition, dan winters. Kemudian kami mengevaluasi setiap metode menggunakan nilai MAD, MSE, dan MAPE. Metode yang
memiliki nilai error paling rendah dipilih sebagai metode terbaik karena memberikan hasil prediksi yang paling akurat. Oke, next. Sedangkan control chart ini merupakan salah satu alat statistical process control atau SPC yang digunakan untuk memantau kestabilan proses produksi. Pengendalian dilakukan dengan melihat center line, upper control limit, dan lower control limit. Jika seluruh data berada dalam batas kendali, maka proses dianggap stabil. Namun apabila muncul special cause variation, berarti terdapat penyimpangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. Selain itu, jenis control chart juga disesuaikan dengan karakteristik data, yaitu X bar R dan X bar S untuk data variabel, serta P chart dan NP chart untuk data atribut. Next. Nah, selanjutnya adalah ERP-ODO yang mana berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Dengan ERP, setiap departemen menggunakan data yang sama sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Pada alur ODO, proses dimulai dari master data, kemudian purchase, inventory, manufacturing, sales, hingga invoice. Karena semua modul saling terhubung, setiap perubahan data akan langsung diperbarui secara real time. Hal ini membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat. Next. Dan yang terakhir adalah feasibility study digunakan untuk menilai apakah suatu investasi layak untuk dijalankan dari sisi finansial. Dalam penelitian ini terdapat tiga indikator utama yang digunakan, yaitu Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, serta Payback Period. Nah, NPV menunjukkan apakah proyek memberikan nilai tambah. IRR menunjukkan tingkat pengembalian investasi dibandingkan target perusahaan, sedangkan payback period menunjukkan seberapa cepat modal awal dapat kembali. Nah, dengan menggunakan ketiga indikator tersebut secara bersamaan, perusahaan dapat mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Mubarok. Persilahkan. Baik, terima kasih Mas Noven atas waktunya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian hasil inti. Yang pertama terkait forecasting atau peramalan. Dari keempat metode yang telah diuji, metode time series decomposition terpilih sebagai metode yang paling tepat. Kenapa? Karena metode ini menghasilkan tingkat error yang paling rendah, yaitu dengan nilai MAP hanya sebesar 3,9%, nilai MAD 181,4, dan MAC sebesar 55.625,3. Selain itu, metode ini sangat cocok digunakan karena mampu menangkap pola tren penjualan yang terus meningkat sekaligus menyesuaikan fluktuasi musiman dari penjualan produk Hemnes Bed Frame kita. Next. Selanjutnya pada slide ini kita melihat hasil analisis control chart untuk data variabel yang mengukur dimensi produk. Di sini kita membandingkan dua produk. Untuk produk lab coffee table, grafiknya dari sebelah kiri, ternyata ada satu sampel yang keluar dari batas kendali atas, yaitu pada subgroup ketiga. Hal ini berarti ada masalah khusus di lapangan yang perlu segera diinvestasi oleh perusahaan. Berbeda halnya dengan Kalax yang grafiknya ada di sebelah kanan, seluruh titik pengamatannya aman, berada di dalam batas kendali, yang artinya proses produksi Kalax sudah sangat stabil. Next. Di slide ini kita membahas control chart untuk data atribut, yaitu berupa cacat visual fisik produk. Kabar baiknya, baik untuk produk lab coffee table yang menggunakan P-chart maupun Kalax yang menggunakan NP-chart, keduanya masih aman dan berada di dalam batas kendali statistik. Rata-rata cacat untuk lab berada di 5,49% dan untuk Kalax stabil di kisaran 3 hingga 9 unit saja. Jadi untuk keputusannya perusahaan hanya perlu melakukan pemantauan berkala agar jumlah cat ini tidak tiba-tiba melonjak drastis. Next. Di slide ini adalah hasil implementasi sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo. Dari simulasi kelompok yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa master data benar-benar menjadi fondasi utama. Dari data dasar tersebut, proses pengadaan barang, proses produksi di pabrik, hingga proses penjualan dan penagihan ke pelanggan, semuanya terhubung secara otomatis. Tidak ada lagi pencatatan manual yang berulang. Sebagai buktinya pada sistem ini, kita berhasil mencatat transaksi pesanan secara real time dengan total nilai penjualan potensial mencapai lebih dari 10,6 miliar rupiah. Next.
Terakhir pada slide ini kita membahas hasil feasibility study atau uji kelayakan investasi rencana pembangunan workshop baru PT Mebel Indah. Untuk ini membutuhkan total investasi awal sekitar 5,16 miliar rupiah, di mana 77%-nya dialokasikan untuk pembelian tanah. Dari proyeksi keuangan 5 tahun ke depan, kita mendapatkan nilai NPV yang positif, yaitu sekitar 368,3 juta rupiah. Untuk nilai pengembalian atau IRR-nya juga melebihi standar minimal perusahaan, dan waktu balik modalnya bisa dicapai sebelum akhir tahun kelima. Jadi untuk kesimpulannya, proyek pembangunan workshop ini dinyatakan layak dijalankan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan proyek. Yang pertama, dari sisi forecasting. Metode time series decomposition menjadi metode terbaik karena memiliki tingkat error paling rendah dengan MAPE sebesar 3,9% serta nilai MAD dan MSE yang juga paling kecil. Ini menunjukkan bahwa model cukup akurat untuk memprediksi permintaan. Kedua, dari aspek kualitas. Masih terdapat perhatian khusus pada produk LAK, terutama di subgrup 3 yang menunjukkan adanya variasi. Sementara itu, produk KALAX cenderung lebih stabil dan sudah terkendali secara statistik. Yang ketiga, dari sisi ERP. Penggunaan Odoo terbukti mampu mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti pengadaan, produksi, persediaan, hingga penjualan dan invoicing secara real time. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional. Dan yang terakhir dari aspek investasi. Proyek ini dinyatakan layak secara finansial. Hal ini didukung oleh nilai NPV yang positif, IRR yang melebihi MARR, serta periode pengembalian investasi yang tercapai sebelum tahun kelima. Sebagai penutup, proyek ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan berbasis data sangat penting dalam mendukung sistem manufaktur yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Terima kasih.